Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 17 September 2020. Bincang Global kita kali ini kawan global bersama Dinas Perindustrian Provinsi NTB dengan topik Bela Beli Produk Lokal Jurus NTB Berdayakan IKM. Seperti biasa kawan global, nantinya akan ada narasumber yang akan memberikan banyak informasi untuk kita. Anda juga nanti bisa bertanya-tanya di line kami, di line telepon kami 087865110035 atau 0813399909670, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Sekali lagi topik kita Bela Beli Produk Lokal Jurus NTB Berdayakan IKM. Nah, di studio kami sudah hadir 3 narasumber. Kita langsung saja sapa. Yang pertama dengan Ibu Hajah Nuryati SEME. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Kadis, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Sekali lagi kawan global, beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Nah, ada Bapak Zaini juga nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Zaini? Alhamdulillah. Baik ya Pak Zaini ya. Pak Zaini sendiri dari IKM Alifa. Iya. Dari IKM Alifa. Ini punya produk sendiri ya, minyak kelapa Nadimu. Jauh-jauh datang dari Lombok Timur ke sini ya, Pak Zaini ya. Nah, ada Bapak Samsul Hakim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah baik dan semangat. Semangat ya. Nah, Pak Samsul Hakim kawan global, beliau dari IKM Permesinan CV Sinar Agroteknik Kabupaten Lombok Tengah. Nah, sudah ada Bu Kadis, terus ada Pak Zaini, ada Pak Samsul Hakim juga kawan global yang akan memberikan banyak informasi kepada kita. Bela Beli Produk Lokal Jurus NTB Berdayakan IKM. Nantinya Anda juga bisa telepon ya, bisa telepon, SMS ataupun WhatsApp di 087865110035 atau di 081399909670 untuk bertanya kawan global. Nah, Bu Kadis, ini Bela Beli Produk Lokal di NTB. Ini kan topik kita kali ini. Apa sih maksud dari Bela Beli Produk Lokal di NTB ini, Bu Kadis? Silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Kiki ya. Kika, ya. Mbak Kika. Selamat pagi Sobat FM Global di mana saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah setelah guyuran hujan semalam yang menyejukkan. Betul. Selama ini cukup panas lah suasana. Nah, kita bisa ketemu lagi di Global FM. Nah, Bela Beli Produk Lokal ini adalah sebuah kebijakan dari pemerintah Provinsi NTB sejak pandemik COVID, dengan tujuan untuk tetap menggeliatkan ekonomi NTB. Kita tahu NTB potensi utamanya adalah pariwisata, dan ternyata selama pandemik pariwisata kita bukan baik-baik saja ya, tidak hanya NTB, apalagi Bali ya. Nah, Bali yang begitu mengandalkan pariwisata, pertumbuhan ekonominya begitu COVID langsung drastis turun. Nah, Bapak Gubernur, beliau seorang ekonom, menyadari hal itu. Ketika potensi pariwisata tidak bisa kita andalkan lagi, maka produk lokal yang harus kita geliatkan. Ekonomi lokal salah satunya dengan menggeliatkan IKM itu untuk memproduksi kebutuhan masyarakat NTB sendiri. Nah, tanpa ada pasar tidak akan bisa IKM ini hidup. Dan yang punya uang satu-satunya saat ini adalah pemerintah. Sehingga mendorong belanja-belanja pemerintah agar membeli produk-produk lokal itu menjadi kebijakan Pemprov untuk mengatasi krisis ya ekonomi.
termasuk juga masalah krisis sosial ya, masalah sosial, dampak sosial, dampak ekonomi sekaligus ya bisa kita tertangani dengan bela beli produk lokal. Kemudian untuk keberlanjutan IKM tidak cukup hanya pemerintah, butuh peran serta masyarakat. Kesadaran bersama, resesi di ujung tanduk tidak hanya untuk negara Indonesia, seluruh dunia. Cuma secara lokal kita bisa meminimalisir dampak itu dengan cara cintai, beli, dan gunakan produk lokal. Banyak IKM-IKM yang akhirnya harus hadir, dipaksa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Awal-awal pandemi kita teriak-teriak kelangkaan masker, Betul. kelangkaan minyak goreng, kelangkaan gula pasir. Kemudian kita coba merubah semua itu bahwa permasalahan kelangkaan menjadi peluang. Industri lokal harus bangkit. Alhamdulillah. Sekarang tidak lagi ada kesulitan masker dengan berbagai macam model gaya lahir ya, sesuai dengan fashionnya, meningkatkan imun juga ya. Di sisi lain juga minyak goreng yang langka, kita punya potensi banyak kelapa. Akhir IKM membuat kelapa. Begitu juga gula putih, kita punya gula aren yang begitu banyak. Kenapa kita tidak memanfaatkan semua produk lokal? Nah, di sisi lain ketika geliat IKM ini tumbuh, kesadaran masyarakat juga mencintai membeli produk lokal. Itu tidak hanya IKM satu ini saja yang mengolah, tapi IKM permesinan juga akan mendapatkan dampaknya. Karena untuk meningkatkan kualitas, produktivitas yang awalnya manual, butuh hadir IKM permesinan. Nah, disinilah semakin luasnya peluang pekerjaan, geliat ekonomi akibat dari semangat kita untuk melakukan gerakan ya, bela dan beli produk lokal kita. Belum lagi petani-petani yang akan terjamin ya, bahwa produk-produknya hasil pertaniannya akan dibeli oleh IKM olahan. IKM permesinan akan dibeli oleh IKM perolahan. Nah, ini sebuah ekosistem ekonomi yang menggeliat di tengah pandemik dan sekali lagi butuh dukungan bersama. Cintai, beli, dan gunakan produk lokal. Itulah hakikatnya pergub bela beli produk lokal ini, dan khususnya produknya IKM lokal ya, bukan bukan multi level ya, tetapi sebisa mungkin masih ada produk lokal, prioritaskan. Baik. Nah, di sini juga sudah ada Pak Zaini ya, dari IKM Alifa. Ini IKM Alifa ini Pak Zaini ini sudah sejak kapan nih ada nih IKM ini? Terima kasih Mbak Ega. Ini awal mulanya IKM ini berdiri ya, bisa kita bilang katanya Bu Kadis tadi, pas masa pandemi. Pas masa pandemi. Kita berusaha melawan resesi ekonomi ya, yang katanya beliau tadi ini menyeluruh ya, bukan sekali lagi sekedar di menasional tapi mendunia. Ini kemudian IKM ini muncul juga dari melihat ya keadaan masyarakat kami yang di sana secara potensi kelapa yang banyak, kemudian rata-rata setiap hari itu dikirim hampir 10.000 butir ke Pulau Jawa. Di masa pandemi ini karena kebijakan PSBB tadi, banyak sekali kelapa ini tidak bisa terkirim. Kemudian sementara ya kiriman minyak goreng yang selama ini dari luar Pulau Jawa, itu juga yang membuat ide kami gimana caranya mengolah kelapa, potensi kelapa ini menjadi sumber juga. Kemudian yang kedua ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih juga atas perbubnya bela produk lokal. Ini masalah juga, tercela kami produk banyak, jika tidak ada kebijakan pemerintah yang sangat mendukung kami yang di bawah, gimana kami memasarkan produk ini. Itu awal dari berdirinya IKM ini. Baik. Begitu. Nah, Pak
Bu Kadis, ini memang kalau misalkan kita berbicara mengenai IKM ini banyak sekali gitu ya. Nah, di tahun kedua pemerintahan Zulrohmi ini memang program industrialisasi sangat menonjol ya, Bu Kadis ya. Apa sih sebenarnya Bu Kadis yang menjadi tujuan besar dari program ini? Oke. Terima kasih Mbak Kika. Jadi industrialisasi target pemerintah provinsi ini tidak hanya ada produk yang memiliki nilai tambah, tapi menjadi lifestyle masyarakat. Dan ini akan merambah menjadi pola pikir masyarakat. Pada akhirnya ketika pola pikir udah terbentuk bahwa industrialisasi itu sebagai syarat mutlak untuk percepatan menurunkan angka kemiskinan, menekan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari level-level masyarakat sudah mulai kita dorong dan menebarkan virus industrialisasi bahwa ini bisa kita buat. Misalnya ya, padahal produk lokal juga banyak, dan bahkan air minum dalam kemasan menjadi salah satu industri yang potensial di NTB. Nah, kenapa kita masih menggunakan ini? Sorry ya nyebut merek karena depan saya masih ada ini nih. Mudah-mudahan global nantinya beralih ke produk lokal nih ya. Jadi target utamanya itu tadi Mbak ya. Yang kedua, indikatornya dikatakan ini untuk khususnya di Dinas Perindustrian harus lahir industri-industri baru setiap tahunnya. Jadi itu kita namakan pertumbuhan industri. Jadi pertumbuhan industri setiap tahunnya di NTB ini kita dorong untuk menjamur, mulai dari industri besar, menengah maupun kecil di semua kabupaten kota dan sinergi dengan semua OPD yang ada. Nah itu yang kedua. Jadi target yang berikutnya adalah bagaimana IKM ini bisa naik kelas. Ya, dari industri menengah, industri rumah tangga ya, menjadi industri kecil. Dari kecil, ketika dia pasarnya bagus, intervensi pemerintah permesinan juga bagus, produktivitasnya tinggi, akhirnya dia akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah, indikator dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat ya, minimal 20, itu dia udah kategori masuk industri menengah. Nah, kita dorong. Nah, dalam pembinaan berikutnya, salah satunya dengan program JPS atau dengan program-program stimulus ekonomi, menciptakan pasar untuk IKM sehingga bisa berproduksi, bisa menambah jumlah tenaga kerja, menambah omset, itu naik kelas lagi nih sampai IKM besar. Yang besar memang sudah menjadi kewenangan pusat dan biasanya kita hanya mendampingi regulasinya saja. Kalau untuk IKM yang sudah besar ya. Nah, sehingga fokusnya pemerintah itu pada yang kecil dan menengah. Tetapi mendorong lahirnya dan masuknya investasi-investasi besar untuk melahirkan industri besar juga PR yang harus kita targetkan. Nah, jadi selama 2019 sampai 2020 ini alhamdulillah capaian-capaian pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri yang dihajatkan oleh pemerintah dalam RPJMD itu bisa kita lampaui ya. Misalnya untuk pertumbuhan industri yang targetnya itu dalam RPJMD itu sebanyak 2019 ya, 2019 kita targetnya itu 418 IKM yang kita intervensi, yang kita dampingi. Alhamdulillah capaiannya menjadi 627 tahun 2019 kemarin ya. Ini dengan beberapa program yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, sehingga itulah IKM-IKM yang akan kita dampingi, dan targetnya IKM-IKM ini tetap berproduksi, dan alhamdulillah pada JPS Gemilang kemarin terbukti mereka juga masih eksis ya. Nah, itu. Yang untuk tahun 2020 ini target pertumbuhan industrinya ada 528 yang kita intervensi, dan IKM-IKM yang baru juga tercakup di sini. Nah ini insya Allah sedang kita
proses ini ya, final akhirnya berapa capaian yang kita targetkan ini nanti akan terhitung pada bulan Desember ya. Nah, tetapi untuk capaian dari tahun 2019 target kita ada penambahan ya 418 ya, kita sudah bisa mencapai 627 IKM ya, formal yang dari non formal ke formal. Jadi perlu ya teman-teman IKM di mana saja berada memulai menata legalitas kelembagaan. Nah, ini yang masih kelemahan. Banyak sekali kita ini IKM-nya tapi non formal. Kalau non formal nanti kendalanya di aspek pemasaran. Nah, ketika kita mendorong bela beli produk lokal, teman-teman IKM juga harus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas ya produknya, didahului dengan legalitas kelembagaan. Jadi lembaganya harus jelas terdaftar, semua kami akan dampingi. Nah, itulah target yang 627 tadi. Kemudian produknya harus distandarisasi. Nah, sehingga pemerintah tidak hanya mendorong bela beli, tetapi juga berusaha mendampingi IKM ini sehingga standarisasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan aturan yang ditetapkan. Misalnya makan minum minimal memiliki izin PIRT ya, izin perusahaan industri di rumah tangga. Nah, itu untuk industri kecil di bidang olahan. Itu mungkin gambarannya. Sedangkan untuk minyak dan lain-lain ada yang memang di ranahnya BPOM. Nah, itu semua tetap kita dampingi dan menjadi bagian dari target-target pencapaian dinas industri atau Pemprov pada umumnya. Baik. Nah, Pak Samsul Hakim, ini dari IKM permesinan ya, Pak Samsul Hakim ya. Produk mesin apa aja sih Pak Samsul yang sudah diproduksi selama ini? Silakan Pak Samsul. Terima kasih Mbak Kika. Ya, pertama-tama sih kami mungkin saya mewakili lah ya dari teman-teman IKM permesinan yang lain. Pertama kami sampaikan apresiasi kepada Pak Gubernur, kemudian Bu Kadis, di mana COVID ini memang momentum kita untuk gerakan bela beli produk ini. Seperti apa yang disampaikan di awal tadi oleh Bu Kadis, kemudian IKM yang dari olahan minyak. Nah, kaitan juga dengan tadi apa saja produk yang kita buat ya, memang saya sendiri sih konsen di bidang permesinan pertanian, perkebunan gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa sentra yang kita tahu ada di Kota Mataram itu di Getap dan Babakan, kemudian di Lombok Tengah itu di Berembeng, kemudian di Embung Karung di sana, kemudian di Lombok Timur ada di Kota Raja sendiri gitu. Nah, ini kan rata-rata ini kan memang baru 2 tahun terakhir ini terekspos gitu kan, apa saja sih yang dibuat gitu. Memang sih beberapa kelemahan yang kita hadapi ini sih standarisasi kualitas itu artinya SNI, sehingga kita juga terkendala pemasaran di situ. Nah, tapi memang tahun kemarin sudah dianggarkan memang dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, tapi karena COVID akhirnya tertunda. Dan harapan kami sih semoga Bu Kadis bisa menganggarkan untuk tahun depan gitu, dalam rangka ya. Tes report ya. Dinas Perindustrian ya, bukan Dinas Pertanian. Baik. Berarti memang sampai saat sekarang boleh dikatakan vakum atau gimana nih Pak Samsul Hakim? Ya, vakum sih enggak. Seperti tadi yang disampaikan Bu Kadis itu, geliat kita memang ada. Karena momentumnya juga tepat, karena kebutuhan kemarin di GPS itu, jadi semua kita bersinergi. Nah, teman-teman IKM olahan itu butuh mesin untuk produktivitasnya, kapasitasnya ditingkatkan ya. Solusinya memang adalah mesin gitu. Nah, mesin kemudian di sektor-sektor lain juga seperti itu. Nah, termasuk masker dan lain sebagainya kan tetap butuh mesin gitu. Jadi kalau mau ini ya sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Kadis itu memang benar sekali, ada ekosistem gitu. Jadi kami saling membutuhkan di situ. Nah, apalagi Pergub ini gitu, kami sangat
sambut baik gitu. Baik. Oke. Nah, Pak Zaini, ini ngomong-ngomong masalah mesin lagi nih, Pak Zaini. Jenis mesin apa nih yang digunakan di IKM Alifa, Pak Zaini? Ini ya mewakili teman-teman yang konsen di minyak. Kita butuh untuk alat pemeras, kemudian mesin press, mesin giling, kemudian mesin saring. Oke, jadi selama ini pakai apa nih? Manual semua? Selama ini manual semua. Semua manual? Iya, Mbak Kiki. Oh, berarti benar-benar menggunakan tenaga manusia gitu ya, bukan mesin lagi. Ini benar-benar semuanya manual nih dikerjakan oleh IKM Alifa. Jadi lahirlah produk Nadimo tadi ya. Nadimo ya, oke. Hidupmu. Nadimo. Berapa nih produksinya per hari nih, Pak Zaini? Alhamdulillah setelah ada support mesin dari Pak Gubernur melalui Dinas Perindustrian, kita bisa produk 100 liter per hari. 100 liter per hari. Wah, ini banyak ya. Nah, Bu Kadis, sejauh ini produk apa aja sih Bu Kadis yang sudah diterima di pasar nasional bahkan pasar global nih Bu Kadis? Iya, untuk produk kita secara nasional IKM-IKM-nya itu mulai dari industri kimia ya, sabun itu sudah sabun, sampo, hand sanitizer itu IKM-IKM kita sudah bisa buat gitu. Nah, dan beberapa kelas menengah yang sudah bisa mengirim produk-produknya ke nasional itu Muslim Fashion Industry ya, tenunan-tenunan kita, terus turutanannya kerajinan ya, tas yang dari kulit, yang dari tenun. Nah, ini PR juga dan peluang usaha tentu saja. Kita punya bumbu situ sapi ya, tapi sapi kita masih onsih berbentuk daging, kulitnya baru hanya kerupuk saja. Nah, sementara industri fashion, kerajinan tas itu butuh kulit. Nah, jadi kita mengirim NTB saat ini, mengirim sapi hidup keluar NTB. Ya oke, dagingnya kejual. Baliknya ke NTB dalam bentuk kulit untuk kerajinan, padahal itu sapinya kita. Nah, kita berharap salah satu dari penegakan pergub ini adalah ketika tidak lagi nanti perlahan kita akan semuanya diolah di NTB, tidak dikirim keluar, sehingga baliknya menjadi bawang crispy, garam yodium, sementara produk-produk itu adalah milik NTB semua bahan bakunya. Nah, yang sudah bisa mencapai pasar-pasar nasional dan ekspor itu yang pertama komoditi kita adalah dalam bentuk olahan itu kopi, kopi. Tapi kalau dalam bentuk hasil pertanian peternakan, cabai, sapi itu semua rata-rata dikirim keluar daerah ya, cuma belum diolah. Nah, yang kita dorong sekarang ini adalah olahannya. Dan rata-rata untuk teh kelor itu alhamdulillah sudah sampai ke pasar nasional. Permesinan kita sepeda listrik sudah sampai pasar internasional. Begitu juga untuk beberapa kosmetik ya, di Dompu ada merek eksotik Tambora, di Lombok Timur ada Rinjani, di Mataram ada organik. Ya, itu industri-industri kosmetik yang pasarnya memang sudah menasional ya. Nah, begitu juga di Sumbawa juga ada beberapa produk yang semua dari bahan lokal ya untuk kosmetiknya. Nah, kerajinan juga tidak kalah ya. Keta mulai dari kerajinan bambu, kerajinan kita yang lainnya rotan. Nah, itu memang sudah dikirim keluar daerah. Begitu juga fashion ya, tenunan. Baik, 96,7 Radio Global FM, Nova Kawan Global. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh komentarkan Anda di 081339909670 atau di 0878 6511035, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kami nantikan Anda Kawan Global sampai tuntas nanti. Jangan kemana-mana.